Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmat hidayah kita semua dalam keadaan sehat dan bisa bertemu dalam Zoom meeting pagi hari ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ananda semua, pada pagi hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Kita kedatangan Ibu Dewi Anggraini. Beliau adalah dosen pada Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa UNP. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Susi dan semuanya. Kami berterima kasih Bu Dewi telah berkenan ya di waktu yang jam mengajar atau mungkin ada kegiatan akademik yang lain masih bersedia berkenan memberikan ilmu pada kami mengenai bagaimana kita menulis sebuah latar belakang tesis dengan menggunakan kaidah struktur bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, jadi meskipun kita mahasiswa S2, kita perlu menjemput kembali ya bagaimana hendaknya menulis sebuah latar belakang yang bagus agar nanti seluruh pembaca, baik pembimbing maupun penguji, maupun ketika tesis itu sudah nanti dipajang di lemari buku atau di-upload secara online, pembaca yakin bahwa kemampuan berbahasa Indonesia dari mahasiswa S2 PPKN ini sudah berdasarkan ya kaidah struktur bahasa yang benar. Oleh karena itu, apa yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi Anggraini ini adalah hal yang sangat-sangat penting ya untuk kita dapatkan ilmunya sehingga nanti apapun profesi kita ya dimanapun kita berada kita tetap memiliki sebuah keterampilan bagaimana menulis menurut kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, sebagai informasi bahwa Ibu Dewi ini adalah kelahiran Medan ya Bu ya? Iya. Oke, ini ada beberapa mahasiswa yang juga dari Medan ini ya. Kemudian pendidikan Bu Dewi adalah alumni dari S2 Pendidikan Bahasa Indonesia UNP dan alamat beliau ada di Jalan Kesehatan nomor 17 Tunggul Hitam Padang. Baik, Bu Dewi, kita punya waktu yang panjang sebenarnya Bu Dewi ya. Kami berikan waktu dan kesempatan kepada Bu Dewi untuk memberikan ilmu seluas-luasnya kepada kami semua agar tercerahkanlah mahasiswa S2 ini bagaimana dia menulis sebuah latar belakang yang baik. Kepada Bu Dewi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita bertemu walaupun tidak secara langsung gitu ya, secara virtual kita bertemu untuk sharing lah saya kira gitu ya, karena saya yakin yang ada di sini orang-orang hebat ya, orang-orang akademisi yang memang sudah pernah melahirkan karya ilmiah gitu ya. Jadi lebih tepatnya saya kira bukan memberikan ilmu tetapi sharing gitu ya, menjemput kembali apa hal-hal yang mungkin terlupakan karena berbagai hal, karena kesibukan gitu ya, karena sudah bekerja, banyak hal yang harus dipikirkan, yang dikerjakan. Nah, pada pertemuan kita pagi ini, saya kira ini kita sharing, melihat kembali gitu ya, menjemput kembali pengetahuan atau pengalaman yang sudah pernah dilakukan dahulu gitu ya, ketika menulis skripsi dalam workshop online ini. Saya diberi amanah untuk memberikan topik menulis latar belakang tesis dengan kaidah struktur bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, alhamdulillah saya sebelumnya berterima kasih kepada Ibu Susi ya, Susi Fitria Dewi karena telah mengundang saya gitu ya untuk berbicara pada kesempatan hari ini. Sebelum masuk ke slide yang setelah dipersiapkan, sedikit saya bercerita tentang pengalaman karya ilmiah ini. Ini di luar jurusan bahasa dan sastra Indonesia. Artinya baik itu skripsi maupun tesis, gitu ya. Saya pernah beberapa kali membaca, gitu ya, membaca skripsi maupun tesis
mahasiswa dari di luar jurusan bahasa Indonesia itu kebanyakan memang itu kurang memperhatikan kaidah kebahasaan, ya. Padahal dalam menulis karya ilmiah penting sekali untuk memperhatikan hal tersebut. Karena apa? Karena karya ilmiah merupakan kalau dalam bahasa, laras yang digunakan itu laras ilmiah. Laras ilmiah ada aturan-aturan baku yang memang harus sudah pakem gitu ya, tidak bisa dilanggar dan harus seperti itu apa adanya, tidak bisa ditawar-tawar. Nah, itu dalam penulisan karya ilmiah. Nanti berbeda dengan penulisan karya kreatif. Ketika kita menulis karya kreatif, kita boleh bebas berkreasi termasuk dalam penggunaan kata, penggunaan apapun yang terkait dengan kebahasaan. Tetapi ketika menulis karya ilmiah ada aturan yang baku yang tidak bisa dilanggar. Nah, seperti itu. Bahkan bukan hanya mahasiswa di luar prodi pendidikan bahasa Indonesia atau prodi sastra Indonesia yang memang secara tidak intensif ya belajar bahasa, justru terkadang ada beberapa mahasiswa dari prodi pendidikan bahasa Indonesia maupun dari sastra Indonesia yang memang mereka harusnya berkompeten di dalam bidang itu, ketika menulis juga ada kalanya tidak memperhatikan hal tersebut. Nah, saya kira pada pagi ini kita akan sharing membahas hal tersebut. Nah, baik, Bu Susi, kita ini ke slide Ya. ke PPT yang sudah disiapkan. Saya bantu atau langsung Ibu Dewi? Dibantu boleh, Bu. Oke, sebentar. Waduh. Saya belum simpan rupanya Bu Dewi. Sebentar. Oh iya. Atau Bu Dewi bisa langsung? Ya. Oke, Bu Dewi. Coba dari saya ini ya. Saya belum buka rupanya. Baik, sebentar. Mana ya? Nah, ini dia. Baik, sudah terlihat? Sudah. Mohon maaf, agak lama menunggu. Nggak apa-apa. Baik, pada kesempatan pagi ini saya ingin berbagi mengenai menulis latar belakang. Jadi pada slide ini saya beri judul trik menulis latar belakang pada tesis. Kenapa trik? Karena saya kira semua kita yang hadir pada pagi ini sudah bisa menulis latar belakang dan pernah menulis itu. Kemudian untuk mengingatkan lagi trik menulis latar belakang pada tesis. Apa saja yang kita bahas pada kesempatan pagi ini? Itu dimulai dari kesalahan yang sering dilakukan ketika menulis latar belakang. Jadi kita berangkat dari fenomena-fenomena apa saja kesalahan dalam menulis latar belakang. Kemudian apa sih latar belakang itu? Kemudian pola pikir latar belakang, isi latar belakang. Berikutnya langkah konkret dalam menulis latar belakang, kaidah kebahasaan dalam menulis latar belakang, dan contoh. Nah, kita lihat dari yang pertama. Kesalahan dalam menulis latar belakang. Nah,
ketika seseorang menulis latar belakang, ada kalanya latar belakang ini dianggap remeh gitu ya. Artinya, wah, hanya beberapa halaman, bisa antara 10, paling banyak tidak sampai sekian puluh halaman ya untuk latar belakang. Latar belakang terkadang tidak sampai 10% dari jumlah halaman yang terdapat pada laporan penelitian kita. Jadi terkadang latar belakang itu gampang gitu ya. Tetapi banyak kesalahan yang terjadi ketika seseorang menulis latar belakang itu. Yang pertama seperti yang tertera di sini, menulis dan bercerita seperti menulis fiksi atau seperti menulis cerpen atau seperti menulis novel. Pokoknya bercerita saja, ya. Bahkan terkadang isi ceritanya itu terkesan menjelekkan gitu ya. Banyak terutama yang dari latar belakang yang ditulis oleh mahasiswa S1, itu seolah-olah ketika menulis latar belakang itu harus jelek. Ya. Contoh kalau karena yang penelitiannya di sekolah, misalnya tentang kemampuan X gitu ya, kemampuan menulis teks eksposisi misalnya di sekolah ini, kalau dikaitkan dengan materi bahasa ya, mohon maaf karena latar belakang saya bahasa, kemampuan menulis teks eksposisi di sekolah X, maka seolah-olah yang ada di latar belakang itu kemampuan menulis di sekolah itu rendah gitu ya. Terkesan seperti, ya maaf kasarnya, mencaci maki bahwa jelek saja semua yang ada terjadi di sana. Jadi seolah-olah nanti di latar belakang semuanya jelek, makanya harus diteliti. Nah, itu ya. Menulis seperti bercerita. Nah, kemudian yang kedua, harapan dan kenyataan fenomena di lapangan tidak ada. Nah, antara harapan dan kenyataan inilah yang menimbulkan masalah. Ketika menulis karya ilmiah, apakah itu skripsi, tesis seperti yang sekarang sedang dihadapi oleh mahasiswa S2 ini ya, bahwa ketika menulis karya ilmiah yang penting itu adalah masalahnya. Ada atau tidak masalah yang di tempat kita akan meneliti tersebut. Jangan sampai diada-adakan gitu ya. Nah, masalah itu sendiri tentu adanya gap gitu ya antara harapan dan kenyataan fenomena di lapangan. Kalau tidak ada masalah, apa yang akan diteliti? Nah, itu yang sering terjadi. Kemudian yang ketiga, minim data pendukung. Nah, ini ada kaitannya juga dengan yang pertama. Ketika kita menulis latar belakang harus didukung oleh data-data. Kita tidak bisa mengatakan bahwa minat baca rendah, kemudian minat belajar rendah, motivasi belajar rendah. Siapa kita gitu ya bisa memberikan penilaian? Dalam latar belakang tidak menilai gitu ya. Jadi harus disertai oleh data pendukung. Berikutnya, tidak mampu menyimpulkan benang merah dengan kajian keilmuan. Setelah dibahas panjang lebar dari A sampai Z, ternyata tidak ketemu dengan benang merah kajian. Ini secara keilmuannya di bidang kita ini dari sudut pandang apa ini dikaji gitu ya. Nah, misalnya dalam ilmu bahasa kan ada rumpun ini nih, ini bagian sosiolinguistiknya kah, atau ini bagian ke psikolinguistik, atau ini ini ke pendidikannya atau apa. Jadi harus mampu mengaitkannya dengan kajian keilmuan. Di bidang apa ini yang paling tepatnya? Seperti itu. Misalnya kalau di dalam bahasa tuturan ini apakah ke pragmatik atau ke wacana? Seperti itu. Nah, apakah ini hanya tataran struktur kalimat, gitu ya? Apakah ini sudah masuk ke pragmatik atau sudah ke wacana? Nah, kajian keilmuannya itu juga harus mampu sampai ke sana. Kemudian yang banyak terjadi ini di kalangan mahasiswa, kesalahan dalam menulis latar belakang yang berikutnya adalah kopas dari latar belakang yang sudah ada.
di buku-buku atau di penelitian lain. Ketika menulis latar belakang, cari judul yang sama, variabelnya berbeda. Tinggal lihat di tesis yang sudah ada di perpustakaan. Nah, sering ini terjadi. Tinggal ganti saja objeknya gitu ya. Tinggal ganti saja sesuai variabelnya, toh yang dibahas sama. Misalnya kalau dalam bahasa Indonesia, misalnya membahas masalah minat baca terhadap prestasi belajar gitu ya. Minat baca kan sudah ada tuh. Minat baca terhadap kemampuan menulis misalnya. Wah, itu saja, cari hal yang sama. Tinggal kan dia di sekolah A, saya di sekolah B. Tinggal ganti sekolahnya. Itu yang sering terjadi. Nah, tidak boleh kopas dalam tidak boleh itu dilakukan gitu ya. Copy paste dari apa yang sudah ada, terkadang ada esensi yang berbeda dari apa yang kita tulis gitu ya di tempat kita, yang data yang kita temukan dengan data yang telah ditemukan oleh orang lain ketika dia meneliti dan dimasukkan ke dalam laporannya, itu kadangkala berbeda. Makanya kita tidak bisa mentang-mentang topiknya sama kemudian kita ambil saja dari latar belakang yang sudah ada yang dimiliki oleh orang lain. Nah, kemudian untuk masalah kopas ini juga menjadi hal yang jadi agak bertambah kasusnya karena daring ini ya. Dengan sistem bimbingan daring misalnya ya, karena tidak bertemu langsung, mencari buku susah, akhirnya banyak yang kopas seperti ini. Itu tidak boleh. Kemudian latar belakang yang bertele-tele. Jangan menyampaikan sesuatu itu bertele-tele. Jadi langsung saja pada pokok masalahnya. Ketika kita membahas masalah kepemimpinan misalnya, sikap kepemimpinan, maka langsung ke sikap kepemimpinan itu. Atau misalnya prestasi belajar. Ketika kita bahas prestasi belajar, jangan kita mulai latar belakang itu dari perkembangan pendidikan di dunia. Terlalu jauh, ibarat lari, lompat jauh atau lompat tinggi, gitu ya. Ancang-ancangnya itu terlalu jauh. Akhirnya ketika di tumpuan tolakannya, itu tenaganya sudah habis. Jadi jangan terlalu bertele-tele, walaupun nanti kita bahas latar belakang itu dari masalah yang umum ke yang khusus, jangan sampai yang terlalu umum. Gitu ya. Sehingga mengaburkan dari apa yang sebenarnya pokok persoalan yang akan kita sampaikan. Berikutnya, latar belakang tidak beralur. Jadi tidak ada alurnya, tidak menjelaskan kaitan variabel yang diteliti. Untuk masalah ini, paling aman ketika menulis latar belakang itu buat kerangkanya dulu. Ini yang jarang dilakukan. Nah, ketika membuat latar belakang seharusnya buat kerangkanya apa yang akan kita bahas di awal. Landasan pemikiran. Kemudian apa lagi? Apalagi buat kerangkanya. Jadi ketika kita membuat kerangka, akhirnya apa yang kita tulis itu tidak keluar dari jalur. Ya. Buat dulu kerangka tulisan tersebut. Kemudian yang berikutnya berisi parade, definisi, dan teori. Nah, ada kalanya ini di beberapa latar belakang itu lebih banyak menyampaikan definisi-definisi. Motivasi merupakan, gitu ya. Kemudian misalnya media pembelajaran adalah ini media video adalah misalnya seperti itu, definisi-definisi yang seolah-olah jadinya hampir mirip dengan di bab 2. Jadi pada latar belakang masalah tidak boleh sebenarnya ada kutipan teori gitu ya. Tetapi kutipan-kutipannya nanti berupa kutipan hasil penelitian, misalnya kesimpulan-kesimpulan dari data yang
diperoleh. Sehingga jadi dalam latar belakang masalah itu lebih baik ditampilkan data-data terkait dengan persoalan yang kita bahas, bukan bukan definisi atau teori. Data yang dimaksud di sini berbeda dengan data pada bab 4 ya. Pada bab 4 itu data penelitian yang telah kita dapatkan setelah kita melakukan penelitian. Pada latar belakang masalah, data yang dimaksud adalah data awal ya, terkait persoalan yang kita teliti itu. Berikutnya ada ini berisi pendapat sendiri. Jadi di latar belakang masalah tidak perlu kita sampaikan pendapat kita, gitu ya. Kalau kita katakan misalnya kemampuan menulis mahasiswa rendah misalnya, itu berarti pendapat kita yang mengatakan bahwa kemampuannya rendah. Tetapi berdasarkan hasil data, itu data yang kita paparkan berbeda. Tetapi setelah kita sampaikan data, kemudian kita analisis, kita review data itu boleh gitu ya. Berdasarkan data ini ternyata begini, itu boleh. Tetapi kalau kita saja yang menghakimi bahwa oh ini jelek, ini tidak bagus, itu namanya pendapat kita sendiri. Gitu ya. Kemudian hindari kata harus atau seharusnya. Kenapa kita harus menghindari kata harus? Ya? Harus ini begini-begini. Oh, pendidikan itu harus. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena latar belakangnya itu kita mengantarkan, bukan merekomendasikan. Kata-kata harus, seharusnya itu menunjukkan hasil yang kita merekomendasikan sesuatu. Nah, di latar belakang masalah, kita baru mengantarkan. Gitu ya. Belum menyampaikan hasil. Kemudian yang berikutnya hanya prasangka. Ini masih ada kaitannya dengan yang sudah dijelaskan di atas. Hanya prasangka-prasangka itu tadi, tanpa adanya data. Jadi kesimpulannya banyak kesalahan yang dilakukan dalam menulis latar belakang itu karena minim data. Itu kesimpulan dari kesemua itu. Dari mana kita dapatkan data? Ya lihat sitasilah jurnal-jurnal gitu ya, sitasi sumber yang terpercaya, kemudian kita banyak mencari dari baik itu misalnya dari perundang-undangan, misalnya landasan hukum tentang sesuatu gitu ya, atau kita melakukan penelitian awal gitu ya ke tempat yang akan kita teliti. Nah, di situ data bisa kita dapatkan bahwa oh ternyata kegiatan belajar mengajar di sekolah X gitu ya, dalam pembelajaran PKN-nya seperti ini, kekurangannya seperti ini. Nah, dari data-data awal itulah yang kita masukkan ke dalam latar belakang masalah. Bukan asumsi kita saja, bukan prasangka kita saja yang mengatakan bahwa oh, di sana tidak bagus, di sana masih kurang, jelek atau bagaimana seperti itu. Jadi kita berbicara dengan data, bukan hanya prasangka. Lanjut ke apa sih sebenarnya latar belakang itu, gitu ya. Nah, sebelum terjawab apa latar belakang, kita lihat dulu di sini. Saya mengutip pendapat seseorang, gitu ya, bahwa pesan utama keberhasilan sebuah latar belakang itu adalah bagaimana menjadikan keseluruhan penelitian menjadi menarik, gitu ya, mudah dipahami, kontekstual, ada fenomenanya, mampu menjelaskan fenomena itu dan keterkaitannya dengan teori, teori, konsep, dan literatur di bidang kajian keilmuan. Artinya apa? Dalam latar belakang masalah, ketika kita ingin latar belakang itu menjadikan penelitian itu menarik, ini skripsi misalnya, ada skripsi, ada tesis di rak-rak buku. Biasanya
tesis-tesis itu tidak menarik kecuali bagi mahasiswa calon apa ya, yang akan menulis gitu ya. Nah, kecuali mahasiswa yang pejuang tesis lah gitu ya. Pejuang tesis itu ya semangat membuka-buka tesis yang ada di perpustakaan misalnya. Tetapi bagaimana penelitian itu menjadi menarik gitu ya. Ketika dibaca itu harusnya terlihat di latar belakang masalah. Bagaimana di dalam latar belakang itu mudah dipahami, kontekstual, ada kaitannya memang. Jadi kebaruannya itu ada gitu ya. Kemudian ada fenomenanya, bukan sekedar cerita begitu saja, kemudian mampu menjelaskan fenomena itu, berdasarkan fenomena itu, oh kaitannya secara di lapangan ini yang terjadi, secara teori begini begini begini. Nah, sehingga nanti nampak gap di antaranya. Kita lihat berikutnya. Apa sih latar belakang itu? Gitu ya. Latar belakang itu hal-hal yang melatar belakangi penelitian dan memberikan gambaran kenapa kita melakukan penelitian. Jadi itu latar belakang masalah. Apa ya gambaran kenapa sih kita melakukan penelitian? Hal apa saja yang menyebabkan kita melakukan penelitian ini? Ada yang menyebutkan nanti alasan apa, tapi yang jelas itu harus objektif gitu ya. Kemudian kita lihat pola pikir latar belakang. Bagaimana kita membuat latar belakang? Dimulai dari pola pikirnya. Sebenarnya ada dua, dari induktif, dari khusus ke umum. Jadi dimulai variabel sebabnya dulu, gitu ya. Kemudian fenomena-fenomenanya dulu disampaikan, baru kemudian yang secara umum. Namun yang ini jarang digunakan. Yang sering digunakan itu pola penalaran pola pikir yang deduktif, dari umum ke khusus gitu ya. Sampaikan hal-hal yang umum kemudian mengkerucut menjadi yang khusus. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita mulai dari mana ya ketika menulis latar belakang masalah? Sebaiknya kita menulis itu ya seperti yang sudah dijelaskan tadi, dari masalah umum, kemudian ada langsung menuju ke masalah khusus, kemudian baru mengkerucut ke inti sesuai dengan penelitian kita, sesuai dengan yang ada di judul. Berikut isi latar belakang. Apa isi latar belakang? Tadi sudah dibahas kesalahan-kesalahan. Jadi isi latar belakang itu harusnya dimulai dari ada landasan pemikiran. Landasan pemikiran ini terkait dengan kebijakan tentang variabel Y dan teori atau konsep ideal tentang variabel Y. Jadi ketika kita menulis ada dua variabel atau bahkan lebih gitu ya, variabel X-nya ada 1, 2 dan seterusnya, itu kita mulai, kalau ini saya ambil contoh dari yang deduktif ya, yang umum ke khusus. Jadi ambil dulu kebijakan tentang variabel Y. Landasan pemikirannya variabel kita itu apa gitu ya. Misalnya tentang pengaruh media pembelajaran video terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran PPKN misalnya. Lantas apa ininya landasan pemikirannya? Oh, pelajaran PPKN itu di SMA seperti apa yang diamanatkan oleh negara, ya, misalnya. Kemudian selanjutnya secara teori, secara konsep yang ideal, minat belajar siswa itu seperti apa gitu ya yang diharapkan, kan begitu. Baru kemudian nanti itu landasan. Kemudian ada gap research. Gap research ini fakta dan data empirik tentang masalah yang akan diteliti. Jadi setelah ada landasan pemikiran, harus ada gap research-nya. Ya. Kita harus tampilkan fakta dan data-data empirik tentang masalah yang akan diteliti. Bahwa memang di minat belajar siswa itu begini kita sampaikan di sana. Yang terjadi di lapangan. Kemudian
harus ada penelitian terdahulu. Walaupun nanti di bab 2 itu ada penelitian yang relevan, tetapi tetap penting menghadirkan hasil penelitian terdahulu itu di latar belakang masalah. Nah, ini gunanya sebagai pembanding penelitian. Nah, sebaiknya dari berbagai jurnal nasional maupun internasional. Nah, untuk penelitian di S2, hasil penelitian terdahulu ini sangat penting. Ada yang mensyaratkan itu ya, ada prodi S2 yang mensyaratkan harus mencakup 30 gitu ya. Minimal ada 10 penelitian yang terdahulu yang dari jurnal nasional maupun internasional, ada yang 10, ada yang mensyaratkan 20, ada yang mensyaratkan 30 gitu ya. Berapa sebaiknya? Ya yang sesuai dengan apa yang akan kita teliti. Jika itu sudah mencukupi tidak masalah gitu ya. Nah, tapi ini apakah ini boleh tidak ada? Untuk sekarang tidak boleh gitu ya. Ini wajib. Ya. Di S2 PPKN kita 15 minimal. 15 ya, Bu. 15 disyaratkan. Oh, syaratnya memang 15 ya? Minimal, nah, ya. Minimal. Nah, kalau syaratnya 15 artinya 2 kali dari itu akan lebih baik ya kan, Bu? Ya. Jadi 30 tidak masalah gitu ya. Karena dengan semakin banyak kita menampilkan hasil penelitian yang terdahulu, kita mereview kan, bukan hanya ditampilkan seperti parade saja, tetapi memang kita review apa ininya. Penelitian A seperti ini tanggapannya terhadap masalah itu. Penelitian B, kemudian apalagi kemudian nanti bisa kita simpulkan misalnya oh ada yang pro dan kontra terhadap persoalan yang sama. Ini kelompok yang pro begini, ini kelompok yang kontra begini. Nah, kita berada di mana? Nah, kemudian barulah setelah itu kita review penelitian-penelitian yang sudah ada itu, baru ke berikutnya ini, keunikan variabel X. Nah, dari apa yang sudah disampaikan orang tentang misalnya minat belajar tadi, terus telah juga diteliti orang tentang minat belajar di tempat A, di tempat B, C, D, penelitian A, B, C, dan seterusnya, kan kita sudah melihat secara keseluruhan, maka kita lihat keunikan variabel X, variabel kita gitu ya, variabel kita ini misalnya tadi saya contohkan pengaruh media pembelajaran video. Nah, dari sekian minat belajar yang sudah dibahas tadi, ini loh tawaran bahwa oh ternyata media pembelajaran video untuk saat ini mempunyai pengaruh loh terhadap minat belajar gitu ya. Sampaikan keunikan-keunikan variabel X kita. Itu yang kita tawarkan gitu ya. Artinya dari persoalan yang ada, kan dari yang pertama tadi ini secara ideal, kemudian ini secara empirik yang terjadi di lapangan, kita bandingkan dengan penelitian orang lain, baru kita tawarkan variabel kita untuk memberikan solusi bahwa kita juga bisa mengisi kekosongan gitu ya, mengisi kalau kita sudah bandingkan ini kan ini A, ini B, ini kan ada kita ibaratnya kita urai, kita berikan celah kosong untuk kita masukkan variabel kita bahwa ini loh yang saya tawarkan di penelitian ini sehingga bisa mengisi kekosongan gap yang telah ada tadi. Baru kemudian disampaikan alasan. Nah, walaupun namanya alasan, tetapi ini harus tetap apa ya? Harus tetap objektif, rasional. Jangan alasannya alasan-alasan subjektif. Alasan tertarik memilih judul itu karena tempat penelitiannya dekat dengan rumah saya, misalnya. Itu tidak objektif, gitu ya. Karena masalah ini tadi sudah tergambar pentingnya masalah itu dari yang 4 ini tadi, dari 4 bagian tadi ini, maka kita bisa menyampaikan alasan ketertarikan kita dalam memilih judul itu. Bukan karena alasan-alasan subjektif ya, alasan-alasan seperti yang saya contohkan tadi karena tempat tinggalnya dekat, karena keterbatasan dana. Jangan sekali-sekali mencantumkan hal-hal yang seperti itu di karya ilmiah. Karena keterbatasan waktu dan dana, gitu ya. Maka
penelitian ini dibatasi. Jangan seperti itu. Kalau tidak punya waktu, ya jangan meneliti. Kalau tidak punya dana, ya stop dulu, cari dananya dulu, gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya hal-hal yang seperti itu bukan alasan yang objektif, alasan yang terkait dengan objek penelitian kita, tetapi alasan-alasan subjektif yang tidak dibenarkan. Seperti itu. Barulah kemudian isi latar belakang itu yang terakhir, kontribusi. Artinya apa? Setelah kita menyampaikan ketertarikan, alasan-alasan ketertarikan dalam memilih judul itu, kemudian kita sampaikan pentingnya penelitian ini apa, gitu ya. Baik bagi apa ya, misalnya terutama ini bagi khasanah keilmuan itu, khasanah ilmu pengetahuan di bidang kita itu apa? Apakah ini nanti mempunyai sesuatu, gitu ya. Nah, artinya misalnya, oh dari setelah penelitian ini nanti akan muncul modul, akan muncul apa, akan muncul metode baru, akan muncul seperti itu akan menjadikan penelitian ini akan jauh lebih menarik lagi jika kita sampaikan hal itu. Itu tidak perlu banyak-banyak sebenarnya, tetapi ada hal yang seperti itu. Nah, selanjutnya langkah ini. Saya mengutip dari pendapat Tirta Mursitama ya. Karena saya kira sangat bagus apa yang disampaikannya. Langkah konkret dalam menulis latar belakang. Pertama itu sampaikan dengan jelas. Jadi apa yang akan kita sampaikan, sampaikan dengan jelas. Jangan terlalu bertele-tele. Tulis fenomena-fenomena penting. Jadi langkahnya yaitu tadi. Mau tidak mau ketika menulis latar belakang, kita harus survei, kita harus observasi fenomena-fenomena yang ada yang terkait dengan penelitian kita itu. Kemudian yang ketiga, sitasi dari sumber terpercaya. Jangan apa ya, pokoknya harus rajin gitu ya. Jangan malas gitu ya. Sitasi dari sumber-sumber yang terpercaya. Nah, pada sitasi ini masih sampai pada tataran publik. Kita bisa, oh apa yang diketahui publik tentang topik, ya di situ. Kemudian setelah disitasi, kemudian kita review gitu ya. Nah, di review ini sudah masuk ke ranah akademik dengan mengkelompokkan penelitian-penelitian yang terdahulu. Itu yang saya sebutkan di isi apa tadi. Pro kontra kita bahas, oh kelompok ini ternyata dalam memandang topik permasalahan kita yang sudah diteliti sebelumnya mengatakan begini-begini. Misalnya terkait dengan misalnya kontribusi. Contoh di penelitian bahasa Indonesia, kontribusi penguasaan kosakata terhadap kemampuan menulis berita, gitu misalnya. Oh, ada beberapa kelompok yang mengatakan bahwa kosakata itu memang punya kontribusi terhadap kemampuan menulis. Oh, ada kelompok yang lain tidak, hanya sekian persentasenya. Nah, itu kita kelompok-kelompokkan gitu ya. Nah, akhirnya kita nanti berdasarkan fenomena kita yang kita temukan, nanti kita seperti apa? Kita lebih setuju ke pendapat yang mana? Atau bahkan tidak setuju ke pendapat kedua-duanya, kita justru melahirkan teori baru misalnya. Itu nantinya. Kemudian temukan gap. Jadi setelah kita review, harus kita temukan gap dari penelitian sebelumnya. Nah, bagian ini merupakan hal yang penting dari suatu penelitian. Dari sini terlihat masalah yang ditemui. Kalau tidak terlihat gap-nya, tidak akan ada masalah. Karena bisa saja bagi satu orang, sesuatu itu masalah, tapi bagi yang lain itu tidak. Misalnya, apa ya? Misalnya di sekolah A, itu minat belajar itu tidak masalah gitu ya. Tapi di sekolah B, minat belajar itu jadi bermasalah karena di sekolah B banyak latar belakang anak-anaknya dari ibu yang bekerja misalnya, karena anaknya terbiasa bermain gadget sendirian itu ya, walaupun sambil belajar online, sambil belajar bermain gadget tanpa pengawasan orang tua, akhirnya minat belajarnya rendah karena mereka lebih banyak bermain game daripada menggunakan gadget untuk belajar misalnya. Di sekolah B itu tidak masalah karena di sana minat belajarnya tinggi. Nah, itu artinya apa?
kita harus tahu apa persoalannya dulu. Apakah memang di tempat kita itu persoalan itu memang yang memang masalah seperti itu. Jangan-jangan tidak ada masalahnya, kan gitu. Berikutnya, tuliskan tujuan penelitian. Intinya bahwa penelitian ini mengisi gap yang telah ditemukan sebelumnya. Jadi setelah kita temukan gap, persoalannya, masalahnya, kita sampaikan bahwa penelitian kita ini mengisi gap yang telah ditemukan dengan kita menawarkan variabel apa gitu ya. Oh, kalau itu memang ada masalah dalam minat belajar, ternyata kalau di sini saya tawarkan hal yang ini gitu ya. Kita tawarkanlah variabel X-nya itu tadi, bahwa itu bisa kita anggap bisa mengisi kekosongan yang untuk mengatasi persoalan pada variabel Y tadi. Kemudian yang berikutnya rekap ekspektasi. Ini maksudnya rekap hasil apa yang kita ekspektasikan itu ya. Kita rekap di sana apa saja. Oh, kita berharap penelitian ini akan menjadi seperti apa gitu ya. Apakah seperti yang saya sampaikan tadi, apakah ini akan melahirkan modul nantinya, akan seperti apa, kemudian terakhir tuh closing. Kita tutup bahwa ini memang, kita ikat bahwa iya, bahwa penelitian ini artinya penting untuk dilakukan. Nah, latar belakang masalah sebenarnya itu saja, apakah memang itu penting atau tidak. Nah, ini ada trik khusus. Trik khusus dalam menulis latar belakang masalah, itu sitasi hanya dari sumber yang terpercaya. Bila perlu dari jurnal-jurnal internasional yang sudah yang baik ya, Q1, Q2, dan Q1 bila perlu gitu ya. Ataupun tidak harus yang pakai Q seperti itu, yang jelas apakah misalnya kalau jurnal nasional Sinta berapa gitu ya. Kenapa kita penting untuk mensitasi dari sumber yang terpercaya? Karena jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi baik itu ketika akan mencantum ketika akan mempublikasikan tulisan-tulisan itu sudah melalui proses seleksi yang sangat ketat. Artinya ketika itu sudah publish, itu sudah dimuat, itu bisa dikatakan bahwa isinya bagus. Jadi kita ketika membuat latar belakang masalah, mencari data, itu carilah dari sumber yang terpercaya. Jangan dari blog gitu ya. Jangan dari asal-asalan gitu ya. Maka latar belakang kita juga asal-asalan gitu ya. Carilah dari sumber yang terpercaya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah sempurnakan bab 1 setelah selesai penelitian. Jadi sebenarnya ketika menulis proposal, itu tidak usah terlalu dipusingkan perihal bab 1 ini ya. Yang penting kita jelas apa isinya itu tadi. Oh, bahwa ini memang begini. Jelas kita bahwa penelitian kita itu begini, yang seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, kita paham itu. Nah, tetapi karena kita belum melakukan penelitian, terkadang kan masih sekedar ya walaupun tadi tidak boleh prasangka, tetapi kan tidak kita temui secara langsung kenyataannya seperti apa. Maka ada kalanya setelah penelitian akan ada sedikit perbedaan-perbedaan, makanya tidak ada salahnya ketika selesai penelitian, maka sempurnakan lagi bab 1. Disesuaikan dengan apa yang telah kita temukan selama penelitian. Gitu ya. Jadi tidak masalah bab 1 pada proposal penelitian itu, ketika proposal ya masih belum sempurna, tidak masalah. Nanti disempurnakan lagi setelah kita selesai penelitian. Nah, sekarang masuk ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia untuk karya ilmiah itu masuk ke ragam laras ilmiah. Laras ilmiah itu bersifat cendekia, jadi menunjukkan cara pandang dan pola pikir penulis. Jadi dari karya ilmiah itu tergambar bahwa seseorang yang menulis itu bagaimana cara pandangnya, bagaimana pola pikirnya. Kalau pola pikir seseorang itu bolak-balik,
ruwet gitu ya. Kan ada yang pola pikirnya ruwet ya. Itu terlihat dari kata-katanya bolak-balik. Sudah disampaikan di paragraf 1, maju di paragraf kedua ke hal yang lain, pas di paragraf ketiga balik lagi ke paragraf 1 tadi, masih muter situ-situ lagi, lanjut, balik lagi ke paragraf yang ini. Itu artinya pola pikirnya tidak runtut, tidak jelas. Nah, dari tulisan karya ilmiah seseorang itu bisa dilihat pola pikir seseorang dan cara pandang seseorang terhadap topik persoalan yang sedang dibahas. Kemudian bahasa ragam ilmiah itu harus lugas, gitu ya. Lugas dalam arti menggunakan kalimat yang jelas, tidak bertele-tele dan tidak bermakna ganda. Gitu ya. Jangan sampai di multitafsir, bisa ditafsirkan hal yang berbeda-beda. Biasanya untuk bermakna ganda ini kita gunakan misalnya kata yang denotatif, gitu ya. Jangan gunakan yang konotatif dalam karya ilmiah. Karya ilmiah itu harus menggunakan kata-kata denotatif, kata-kata yang sebenarnya. Gitu ya. Kemudian berorientasi pada gagasan. Nah, jadi senternya ketika menulis karya ilmiah itu bukan kita, bukan penulis. Tapi yang fokusnya adalah karya, gagasannya. Kalau tadi gagasannya tentang media pembelajaran video terhadap minat belajar siswa, maka orientasi kita itu pada minat belajar siswa, gitu ya. Nah, jadi jangan ada pronomina atau kata ganti, misalnya saya, kami, dia, seperti yang kita ketahui. Nah, kadang-kadang begitu ada ditulis oleh mahasiswa. Kadang saya bercanda ketika seminar proposal, seperti yang kita ketahui, kita, lu aja kali, gitu ya. Kok ngajak-ngajak gitu ya. Kalau kita artinya kan aku dan kamu gitu ya, kita. Gitu ya. Nah, jadi jangan ada kata-kata ganti seperti itu gitu ya. Nah, biasanya untuk masih terkait dengan ini, itu biasanya kita gunakan kalimat-kalimat yang pasif gitu ya. Kemudian kalimat itu harus konsisten. Konsisten itu baik dari kalimat maupun diksinya ya. Kalau diksi misalnya baru kemarin ini ada saya menguji karya akhir mahasiswa itu mengenai pengarsipan di koran Singgalang. Di judulnya surat kabar harian Singgalang. Saya bertanya, harian surat kabar dengan koran apa bedanya? Kan ada harian Singgalang, koran Singgalang, surat kabar Singgalang. Secara pengertian apa bedanya? Dia bersinonim. Walaupun memang setiap kata yang bersinonim pasti berbeda, gitu ya. Walaupun dia bersinonim, sebuah kata yang bersinonim sekalipun ya pasti memiliki makna yang berbeda. Artinya nuansa maknanya yang berbeda, gitu ya. Ketika kita gunakan harian, kita gunakan surat kabar, kita gunakan kata koran, itu punya nuansa-nuansa makna yang berbeda. Tetapi dia bersinonim. Nah, untuk itu harus konsisten. Kita gunakan yang mana? Kalau harian, ya harian saja. Harian Singgalang. Dari halaman judul, sampai di kesimpulan, bahkan kalau di lampiran ada, setiap menemukan kita mengatakan hal itu tetap harus harian Singgalang. Atau kita gunakan surat kabar. Maka dari judul hingga halaman terakhir, setiap bertemu dengan kata itu kita harus pakai kata surat kabar dan seterusnya seperti itu. Kalau di sekolah-sekolah misalnya antara peserta didik dengan siswa itu ya. Siswa, murid, peserta didik. Itu harus konsisten, jangan di halaman sekian menyebutkan siswa, di halaman sekian peserta didik, di halaman sekian murid. Tidak boleh. Harus konsisten dalam istilah. Bukan hanya istilah, tetapi juga kalimat-kalimat. Jangan sampai ada kalimat yang bertentangan. Di awal kita menyebutkan tidak boleh. Di akhir kita menyebutkan boleh, bertentangan. Itu tidak boleh. Itu tandanya menandakan bahwa orang tersebut tidak menguasai penelitiannya. Ya. Berikutnya harus mengikuti aturan PUEBI. PUEBI itu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.
Jadi kalau yang dulu EYD rasanya bagi mahasiswa semua EYD ketika sekolah dulu ya, waktu sekolah menengah, rasanya mungkin dah libak itu ya, muak dengan EYD sedikit-sedikit EYD gitu ya. Nah, yang EYD dulu itu sejak tahun 2016 itu berganti menjadi PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi sekarang namanya EBI gitu ya, atau PUEBI. Nah, jadi aturan-aturan di PUEBI itu harus diikuti. Karena kita seperti ini ya, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia salah satunya bahasa Indonesia yang kedudukannya sebagai bahasa negara mempunyai fungsi sebagai bahasa yang menyampaikan ilmu pengetahuan, gitu ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi bahasa yang digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya di sekolah-sekolah di Indonesia itu wajib menggunakan bahasa Indonesia dalam ketika mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya ilmiah termasuk salah satu sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Bahasa Indonesia yang baku tentu karena ini ragamnya ragam tulis ya, harus sesuai dengan standar ejaan. Tidak boleh ditawar-tawar lagi. Wah, itu kan bukan kajian kami. Tidak boleh. Kan warga negara Indonesia. Kita menulis di Indonesia, karya tulis, ikuti aturan. Jadi itu penting sekali. Tanda titik, tanda koma, tanda huruf kapital. Jadi tidak ada alasan bagi mahasiswa yang sedang menulis tesis itu tidak memiliki PUEBI. Jadi wajib memiliki PUEBI bagi orang yang menulis. Walaupun dia bukan mahasiswa prodi bahasa Indonesia. Ya. Jadi sudah ada, kalau yang belum ya silakan setelah ini cari PUEBI. PUEBI yang online-nya juga banyak gitu ya. Silakan kalau tidak ada nanti saya kirimkan PDF-nya gitu ya. Ada PUEBI yang bisa dipedomani untuk menulis karya ilmiah. Nah, seperti itu. Selanjutnya nih, kaidah kebahasaan dari semua itu bisa disimpulkan dalam kaidah kebahasaan karya tulis ini itu lebih menitik beratkan pada penggunaan kalimat ragam baku gitu ya. Harus menggunakan kalimat yang efektif, sebaiknya menggunakan kalimat pasif. Kemudian jangan dicampur antara kalimat aktif dan pasif gitu ya. Kemudian diksinya harus tepat, diksinya gunakan kosakata ragam ilmiah, kemudian menggunakan ejaan. Nah, kemudian bisa disimpulkan dari apa yang kita bahas ini, bahwa latar belakang yang bagus itu adalah yang dapat menimbulkan rasa penasaran pembaca untuk membaca kelanjutannya. Nah, itu tantangan bagi Anda semua, juga saya ketika menulis, bagaimana cara membuat latar belakang yang dapat menimbulkan rasa penasaran. Nah, sebenarnya latar belakang itu mau untuk karya ilmiah, karya populer, karya kreatif itu sama saja semuanya. Ketika di awal itu harus mampu menimbulkan rasa penasaran. Contohnya pernah mungkin di antara Anda ketika membaca artikel di surat kabar. Biasanya ketika membaca paragraf pertama itu tertarik, wih, seru ini gitu ya. Wah, setidaknya ada ting gitu ya di kepala. Wah, rasanya ini itu makanya bisa ini kan maka bisa dikatakan bahwa tulisan itu udah separuhnya bagus karena akan dibaca ke selanjutnya. Nah, saya kira itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya mohon maaf kalau waktunya terlalu panjang. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Susi. Baik, terima kasih banyak Bu Dewi. Kita turunkan slide-nya ya Bu ya. Ya. Baik, Ananda semua. Ya, Bu Dewi sudah memberikan banyak
clue-clue ya bagaimana kita menghasilkan sebuah latar belakang tesis yang baik ya. Bagi mahasiswa yang sedang menulis tesis ya, kemudian coba dilihat lagi bagaimana Ananda menuliskan alur fikir yang ada dalam tesis. Nah, ini Ibu ulang lagi bahwa yang disampaikan oleh Ibu Dewi tadi adalah bahwa sebuah latar belakang yang baik itu ya harus dimulai dari sebuah landasan pemikiran, kata Bu Dewi tadi. Kemudian masuk ke paragraf berikutnya, kita harus bisa untuk memperlihatkan sebuah gap research. Nah, kemudian lanjut ke berikutnya, Bu Dewi juga mengingatkan kita harus kita bandingkan ya dengan hasil penelitian terdahulu. Nah, tadi Bu sampaikan bahwa harus membaca 15 jurnal untuk bisa kita lihat bagaimana hasil penelitian orang yang telah melakukan dengan tema yang sama, dan temukan ya variabel X kita, kata Bu Dewi tadi. Artinya variabel kita tuh apa, keistimewaan kita apa dalam penelitian yang akan kita lakukan, sehingga kelihatan kebaruannya ya Bu Dewi ya. Iya. Atau dalam bahasa ilmiahnya kelihatan novelty-nya. Iya. Karena apa? Karena kita sudah melihat apa yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Nah, ini loh yang belum diteliti. Nah, difokuslah kepada yang belum diteliti itu atau belum pernah diungkapkan oleh orang. Nah, sehingga nanti proposal saudara itu bisa langsung diterima ya oleh dosen pembimbing untuk diajukan sebagai sebuah penelitian tesis kita. Kemudian juga Bu Dewi mengingatkan harus ada alasan-alasan yang objektif. Jangan pernah menyatakan alasan ini mudah didapatkan atau ini dekat dengan rumah, karena masih ada tuh Bu Dewi beberapa proposal tesis itu ya tidak bisa dia mengungkapkan apa alasan objektif dari sebuah tema penelitian ya. Baru nanti terakhir kita tutup dengan kontribusi apa yang akan kita sumbangkan Bu Dewi ya terkait dengan hasil penelitian yang akan kita lakukan. Nah, kemudian yang juga banyak ini kami selaku dosen pembimbing atau dosen penguji memang mahasiswa meskipun mereka sudah pada level F2, mereka belum lagi atau masih belum maksimal ya menggunakan Puebi ini dalam penulisan tesis mereka. Ya, masih sangat sering kita ini huruf besarnya, huruf kecilnya gitu kan. Kemudian penggunaan kata dan, penggunaan kata di mana, penggunaan kata hubung dan sebagainya, semuanya masih perlu belajar ya secara terus-menerus. Meskipun kita sudah dikatakan level S2. Nah, oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Bu Dewi tadi menjadi catatan penting bagi kita semua, ya, termasuk Ibu juga ya, yang terus belajar bagaimana menulis sebuah paragraf atau sebuah kalimat yang bagus menurut dengan Puebi. Baik, terima kasih banyak Bu Dewi. Ibu berikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya atau untuk bisa, boleh nggak mahasiswa ini men-share mungkin proposalnya atau latar belakangnya untuk kita bahas bersama. Silakan boleh Bu. Nah ya silakan. Baik seperti itu. Iya, ini yang sudah punya bahan proposal silakan di-share. Pratiwi silakan di-share proposalnya untuk dibahas ya bagaimana logika latar belakang yang telah dituliskan ya. Kemudian juga termasuk penggunaan Puebi-nya mumpung Bu Dewi bersama kita. Masih bisa ini kita bahas ini. Siapa? Bu Yulinda boleh, Aloha boleh, kalau sudah punya draft proposal, silakan di-share saja untuk kita bahas bersama. Apakah sudah sesuai dengan logika berpikir ya, atau urutan berpikir dari sebuah latar belakang, dan bagaimana nanti penggunaan bahasa Indonesia menurut Puebi-nya. Mumpung Bu Dewi ada bersama kita. Silakan. Ariska boleh, Lydia boleh, Bu Ilen boleh, Ibnu boleh, silakan. Siapa yang mau share proposalnya untuk kita bahas? Ervin juga boleh. Siapa nih? Halo mahasiswa. Ini karena videonya nggak dibuka ini. Nggak tahu kita ini. Entah ada orangnya atau enggak. Nah, itu Bu Yulinda. Nah, Bu Yulinda sudah ada draft proposal. Nah, nanti dibantu oleh Bu Dewi untuk menteli bagaimana logika penulisan proposalnya. Aloha juga boleh. Siapa nih? Pratiwi? Halo Pratiwi? Ibnu? Lagi di luar pula Bu, enggak di laptop. Enggak online, laptopnya.
Ya. Oke, mungkin Bu Dewi punya semacam contoh mungkin sebuah Ya. proposal atau sebuah latar belakang yang bagus untuk kita lihat bersama, boleh juga Bu Dewi. Ini apa ya Bu, bukan yang bagus gitu ya. Tadi kalau Ibu minta yang bagus itu, ini ada contoh latar belakang yang ditulis oleh mahasiswa yang secara berpikirnya, penggunaan bahasanya masih perlu diperbaiki. Saya berikan warna-warni di sini. Contoh, ya. Contoh ini latar belakang yang ditulis oleh mahasiswa kearsipan. Apa adanya seperti yang ada di sana yang ditampilkan di sini seperti yang ditulis oleh anak tersebut gitu ya. Jadi di sini dia mulai itu tadi yang pola berpikirnya itu harus langsung pada persoalan tadi itu ya. Kemudian jangan bolak-balik pikirannya, dalam arti ketika kita menggunakan kalimat aktif dengan kalimat pasif, itu menunjukkan cara berpikir yang berbeda. Di sini, pada kalimat pertama, sebuah instansi pemerintahan atau swasta dalam melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan pelayanan terhadap masyarakat memerlukan data. Artinya di sini dia melihatnya secara menggunakan kalimat aktif, ya. Memerlukan data dan informasi, salah satunya data kearsipan. Dari kalimatnya ini sendiri saja belum efektif. Ya. Satu kalimat ini tidak efektif. Kemudian yang saya ingin tunjukkan pola berpikirnya dulu. Setelah itu disampaikan di sini, data kearsipan sangat diperlukan bagi setiap instansi pemerintah atau swasta. Nah, secara pola berpikir sangat berbeda. Kalimat pertama ini tidak sejajar gitu ya berpikirnya. Dipandang dari aktif kemudian secara pasif itu kurang tepat. Kemudian salah satu kunci dari kelancaran organisasi perkantoran terletak pada pengelolaan data kearsipan yang sistematis, sederhana, dan efisien. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini, ini membicarakan tentang apa? Apa yang sebenarnya mau dibicarakan di sini? Tidak jelas, karena yang namanya paragraf itu ada satu kalimat utama, ditambah dengan beberapa kalimat penjelas. Artinya kalimat-kalimat berikutnya itu merupakan kalimat yang menjelaskan pernyataan di kalimat pertama. Kalau itu paragraf yang deduktif. Jadi paragraf yang deduktif itu pola pikir deduktif dari yang umum ke yang khusus, artinya bukan umum khusus. Topik kalimat utamanya itu ada di awal paragraf. Maka kalimat-kalimat berikutnya itu seharusnya mendukung pernyataan yang kalimat pertama. Kalau memang ini yang akan dijadikan patokan, maka jelaskanlah bagaimana pemerintah itu melakukan kegiatan memerlukan data dan informasi. Tapi ini keliru, sebaiknya ketika dalam menulis karya ilmiah, gunakan kalimat yang pasif. Tidak kalimat aktif. Kemudian kalau dilihat di paragraf berikutnya ini, nah ini juga sering terjadi kesalahan di mahasiswa yang langsung ke bagian yang merah ini. Coba kita baca. Apakah ini kalimat atau tidak? Coba ini saya lihat ada yang bergabung di sini di kameranya. Tulisannya Indah, tapi dengan siapa ini ya? Pak? Oh, Indah Wijaya. Indah Wijaya Wijaya itu laki-laki. Oh Wijaya ya. panggilannya. Jaya.
Oke, Jaya juga Oke ya boleh. Jaya. Oh ya. Coba Jaya, perhatikan di kalimat kedua di paragraf kedua yang bertanda merah, yang berwarna merah. Apakah itu sudah kalimat atau belum? Menurut saya sih masih belum, Bu. Belum ya? Ya, Kenapa? masih belum matching susunan kalimatnya. Sehingga tidak terbentuk suatu kalimat yang bagus. Ya. Persoalan di sini betul apa yang dikatakan Wijaya tadi ya. Ya, Tapi yang jelas di sini ini bukan kalimat karena yang namanya kalimat syaratnya itu harus ada hubungan predikasi. Artinya sebuah kalimat dalam bahasa Indonesia minimal ada hubungan subjek predikat. Nah, ketika kita lihat mulai dari karena sampai instansi itu belum kalimat karena tidak ada subjek ataupun predikat di situ. Itu baru klausa. Ya. Klausa yang bisa saja nanti menduduki satu fungsi sebagai subjek kah atau sebagai predikat atau sebagai objek gitu ya. Jadi tidak ada, bukan kalimat di sini. Nah ini yang sering sekali ketika kita menulis, karena ini latar belakang masalah, terkadang kan apa yang kita pikirkan ya, apa yang ada di kepala, bukan berbeda dengan kita membangun kerangka teori. Antara pendapat ini kita berbeda. Kalau latar belakang ini istimewa gitu ya. Walaupun kita ungkapkan dari data-data, tetapi dominannya itu apa yang kita pikirkan, pola penalaran kita terhadap masalah. Makanya ketika pola pikirnya itu tidak tepat, maka yang terjadi seperti ini. Kita lihat, karena arsip merupakan pusat dokumentasi dari suatu kegiatan yang telah berlangsung dan tempat mencari berbagai keterangan yang diperlukan bagi tindakan atau putusan yang akan datang dalam suatu instansi. Nah, itu masih seperti itu kalau dibaca. Tidak tahu apa yang sebenarnya mau disampaikan. Ini kenapa? Karena ada karena di situ ya. Kata karena ini itu yang menjadikan hilang. Misalnya kalau arsip merupakan malah sudah jadi kalimat itu ya. Arsip merupakan pusat dokumentasi dari suatu kegiatan yang telah berlangsung. Misalnya itu kalimat, tetapi dengan adanya karena di sini dia membutuhkan induk kalimat yang akhirnya tidak muncul di kalimat ini. Akhirnya kalimat ini bukan kalimat, walaupun panjang, hitungannya hampir 3 baris ya, tetapi ini bukan kalimat. Nah itu sering terjadi tuh, bahkan ada yang seperti paragraf panjang gitu ya, tetapi jangankan paragraf, kalimat saja belum. Di sini yang dikatakan tadi bahwa tidak boleh bertele-tele. Ini sebenarnya apa yang ingin disampaikan? Misalnya ingin menyampaikan pengelolaan data kearsipan sangat penting. Maka keterangan kenapa dia sangat penting itulah yang harusnya disampaikan di sini. Misalnya ada menyatakan pengelolaan data kearsipan sangat penting. Nah, ini yang dikaitkan tadi bahwa latar belakang itu tidak boleh tidak boleh prasangka saja. Penting kata siapa? Kan gitu. Iya kalau penting, kalau tidak gitu ya. Datanya mana yang mengatakan bahwa pengelolaan data kearsipan itu sangat penting. Makanya ketika kita menyatakan sesuatu, misalnya pengelolaan data kearsipan sangat penting. Hal ini, lihat penelitian siapa yang terdahulu yang menyatakan bahwa itu penting. Didukung oleh hal-hal tersebut. Mana yang menyatakan bahwa itu penting? Kalau ini ya pendapat kita yang mengatakan penting. Gitu ya. Nah, dari segi kalimatnya juga keliru. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini, nah ini juga tapi. Tapi ini itu merupakan konjungsi intrakalimat. Maksudnya apa? Konjungsi itu ada konjungsi ya, ada konjungsi intrakalimat, ada konjungsi antar kalimat, dan ada konjungsi antar paragraf. Konjungsi intrakalimat itu yang hanya boleh dia menggabungkan antara satu kalimat dengan kalimat antara
kata dengan kata atau kata dengan frasa dalam satu kalimat. Contoh konjungsi intrakalimat itu tapi, gitu ya, dan, atau, sehingga, kemudian apa lagi yang sering sekali itu? Satu lagi saya lupa, tapi sering itu mahasiswa ketika panjang-panjang menyatakan titik, sehingga bla 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 bla. Itu bukan kalimat juga. Karena sehingga merupakan konjungsi intrakalimat yang tidak boleh di awal kalimat. Ketika dia di awal kalimat akhirnya hilang, kabur. Bukan lagi jadi kalimat, sama seperti karena yang di atas ini. Dengan adanya karena itu dia tidak bisa, ya, karena dia konjungsi intrakalimat. Hanya saja untuk karena persoalan karena ini ya, kata karena tidak melulu bahwa karena itu tidak boleh di awal kalimat. Boleh-boleh saja kata karena di awal kalimat jika diikuti oleh induk kalimat. Contoh yang kalimat sederhana. Saya tidak ke kampus hari ini karena hujan. Ya. Jadi itu sebenarnya ada dua klausa. Saya tidak pergi ke kampus karena hujan, itu juga kalimat yang dilesapkan. Artinya saya hari hujan. Hari ini hujan, saya tidak ke kampus. Kan begitu. Ketika itu digabungkan bisa saja dilesapkan salah satunya, subjeknya. Jadi saya tidak ke kampus hari ini karena hujan. Misalnya, walaupun ini sekarang cerah ya. Contoh saja. Nah, itu dua klausa. Nah, ketika anak kalimatnya didahulukan, karena hujan, saya tidak ke kampus. Itu boleh gitu ya. Jadi bukan berarti karena tidak boleh di awal kalimat, tidak. Karena boleh saja di awal kalimat jika kemudian kalimat itu diiringi oleh induk kalimatnya. Karena hujan, saya tidak pergi ke kampus. Nah, aturan ejaannya ketika anak kalimat didahulukan maka harus ada koma. Karena hujan itu harus koma di sana. Mau tidak mau harus koma. Karena hujan, koma, saya tidak ke kampus. Tetapi ketika itu dibalikkan, saya tidak pergi ke kampus hari ini karena hujan, sebelum karena itu tidak boleh ada tanda koma. Nah, itu juga sering dilakukan tuh tanda koma sebelum kata karena. Salah. Jadi sebelum karena itu tidak boleh ada tanda koma. Itu terkait ejaan. Untuk koma-koma ini juga untuk rincian misalnya. Rincian itu kalau ada 3 rincian, maka sebelum yang terakhir itu, sebelum kata dan itu juga ada koma. Contoh, meja, kalau 2 ya, meja dan kursi, itu cukup meja dan kursi, tidak perlu tanda koma. Kalau misalnya lemari, meja, dan kursi, maka lemari, koma, meja, koma, dan kursi. Seperti itu. Itu penggunaan tanda koma. Biasanya untuk rincian-rincian. Seperti ini yang pada di kata disket ini. Itu harus sebelum dan itu ada koma. Nah, di sini, tapi sekarang arsip merupakan hal yang penting dalam sebuah kantor atau instansi, baik instansi pemerintah atau instansi swasta. Ini bukan kalimat juga, jadi tidak boleh. Nah, kalau dilihat dari apa yang dibicarakan dari paragraf 1 sampai paragraf ke 1, 2, 3 ya, 3 paragraf itu mutar-mutar di situ saja. Ini yang bertele-tele. Kenapa ini terjadi putar-putar seperti ini? Karena tidak diawali dengan kerangka. Jadi sekali lagi yang paling penting ketika menulis itu siapkan kerangka karangannya dulu. Paragraf pertama itu akan membicarakan apa? Nanti setelah itu paragraf yang berikutnya itu membicarakan apa? Yang ketiga apa? Keempat apa? Kelima apa? Keenam apa? 7, 8. Toh nanti ketika dalam pengembangannya antara paragraf 1 ternyata tidak jadi satu paragraf yang topik yang kita rencanakan di yang pertama tadi jadi 2, 3 paragraf tidak masalah. Tapi tidak lari dari kerangka tadi. Itu yang paling penting. Kenapa ini berputar-putar? Pengelolaan arsip penting di kantor. Ini juga di kantor. Merupakan dalam hal yang penting di kantor. Yang ketiga juga seperti itu. Itu
itu disebabkan karena tidak direncanakan dengan baik apa yang akan ditulis. Nah, jadi buat outline-nya, kerangkanya dulu, kemudian cari datanya, baru dituliskan. Itu yang paling tepat. Nah, ini satu lagi, yang paragraf terakhir yang saya kutip di sini, karena memang tidak semuanya ini saya copy dari yang tugas mahasiswa sebenarnya. Paragraf yang keempat ini, perlu diketahui bahwa dalam karya ilmiah tidak boleh perlu diketahui bahwa, memangnya perintah untuk mengetahui. Tidak begitu itu ya caranya. Tidak bisa kita katakan perlu diketahui bahwa menurut pasal 1, nah, ini cara menyampaikannya yang salah. Nah, jadi saya kira itu kesalahan-kesalahan. Sebelum kita lanjutkan, silakan kalau ada yang mau menampilkan tulisan latar belakang masalah yang telah ditulis, silakan biar kita bahas sekalian seperti ini. Ayo, silakan. Siapa ini yang mau menampilkan latar belakangnya? Tidak apa-apa, yang ada saja dulu untuk bisa kita perbaiki nih bersama Bu Dewi. Ini izin diturunkan dulu ya, silakan, Bu Dewi Bu. ya. Oke. Siapa nih kira-kira di antara mahasiswa yang mengikuti workshop ini yang sudah punya draft proposal ya untuk latar belakang untuk kita bahas, untuk dicermati oleh Bu Dewi. Agak 3 paragraf saja tidak masalah, tidak harus. 3 paragraf. Silakan, siapa ini? Ervin bisa, Yesi, Ibu Yulinda Ningsih, kalau sudah punya draft proposal, silakan di-share latar belakangnya. Ibnu, silakan Ibnu, kalau punya sekitar 3 paragraf kata Bu Dewi tadi, untuk melihat bagaimana ketepatan dari penggunaan kalimatnya. Nah, kesempatan ini, mumpung ada Bu Dewi dari Bahasa Indonesia. Kadang-kadang pembimbing dia enggak mencermati sampai ke situ dia, pembimbing kita, pembimbing tesis ya. Nanti dia tinggal marah aja, ini kenapa ini begini bikin kalimat, sampai itu aja. Dosen pembimbing. Dia menyesalkan mahasiswa yang tidak menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, makanya kita buatkan workshop ini ya, agar dapat ilmu langsung dari pakarnya, dari Bu Dewi. Ada Ananda, Aloha, silakan kalau sudah punya draft proposal 3 paragraf boleh ini buat dibahas oleh Bu Dewi. Halo Bu, izin bertanya Bu. Iya, silakan. Ini maaf Bu, draft proposalnya sudah ada, cuman karena hari ini karena di sekolah, jadi ada di laptop yang satu lagi Bu, jadi enggak dibawa. Jadi berdasarkan keterangan dari Bu Dewi tadi, ada yang sudah saya tulis di draft proposal, cuman ada yang keraguan yang ingin ditanyakan masalah apa tadi Bu, masalah data-data yang harus ditampilkan di latar belakang. Tadi Bu Dewi menyebutkan setiap variabel yang ingin kita tulis itu harus ada data-data pendukungnya. Saya kan bermaksud atau ingin meneliti tentang aktivitas dan hasil belajar. Kalau hasil belajar itu sudah ada data-datanya, misal dari hasil UH, itu sudah ada Bu. Ini yang ingin ditanyakan, kalau aktivitas belajar itu data-data konkretnya itu dari mana itu Bu? Nah, itu yang ingin ditanyakan. Kemarin memang belum ada ditulis data aktivitas belajarnya itu yang lebih spesifiknya gitu. Jadi minta penjelasan dari Bu Dewi kalau yang aktivitas belajar ini seperti apa data-data yang lebih konkretnya. Mohon penjelasannya Bu, terima kasih. Ya, langsung Bu Susi. Tadi boleh diulangi lagi judulnya Bu? Judulnya meningkatkan penerapan metode pembelajaran kooperatif learning untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa
melalui tipe Think, Per, Share, di SMPN 3 Sitiung. Penerapan metode pembelajaran cooperative learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa Aktivitas dengan belajar dan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil aktivitas. belajar siswa. Aktivitas belajar. Jadi ada variabel X-nya ada 2 ya Bu, aktivitas belajar dan hasil belajar ya. Belajar ya. Jadi kalau data hasil belajarnya sudah ada data-datanya Bu, berdasarkan nilai UH, kemudian dari prasiklus misalnya Bu, itu sudah ada nilainya ternyata rendah. Yang aktivitas belajar, memang aktivitas belajar nampak di sini aktivitas belajarnya rendah, cuman data-data yang ingin kita masukkan ke latar belakang itu di mana kita ambil data-data yang lebih konkretnya. Nah, itu yang ingin ditanyakan Bu. Ya. Baik Bu Yulinda ya. Iya Bu. Ini Bu, jadi secara di teori yang dimaksud dengan aktivitas belajar ini apa? Aktivitas belajar itu kegiatan siswa dalam proses pembelajaran. Dalam PBM meliputi apa saja Bu? Meliputi kalau misalnya cara dia bertanya, menjawab pertanyaan, mengungkapkan pendapat, seperti itu Bu. Berarti kalau memang yang dimaksud dengan aktivitas belajar itu seputar PBM, bagaimana cara dia bertanya, kemudian menjawab pertanyaan, itu berarti dibuatkan semacam form atau unjuk kerja, memang kita observasi gitu, memang diobservasi bagaimana aktivitasnya. Nah, data awalnya itu bagaimana anak-anak ini melakukan aktivitas belajar tersebut gitu ya. Iya, iya. Nah, nanti dikaitkan dengan, tidak ada salahnya dikaitkan dengan secara ideal, artinya secara teori atau secara konsep aktivitas belajar yang seharusnya itu seperti apa idealnya. Nah, kemudian berdasarkan hal yang sama diobservasi ke siswa, bagaimana cara mereka melakukan aktivitas belajar tersebut. Jadi itu data awalnya. Nah, seringkali ini kalau mahasiswa di bahasa Indonesia ya, yang S1 yang saya tahu, nanti antara data awal yang observasi awal dengan data akhirnya disamakan saja, itu tidak boleh gitu ya. Artinya apa? Oh, dari sekian data yang ada nanti untuk latar belakang diambil satu untuk di latar belakang, itu tidak boleh ya, tidak itu keliru. Artinya ketika kita misalnya ada persoalan seperti itu, bagaimana penerapan metode pembelajaran cooperative learning ini untuk meningkatkan aktivitas belajar satu, hasil belajar satu, maka kita bisa observasi, memang observasi awal bagaimana aktivitas belajar? Sesuai dengan konsepnya yang dimaksud dengan aktivitas belajar itu meliputi komponen apa saja? Itu yang kita observasi ke siswa kita. Kalau misalnya salah satu yang seharusnya tadi dari cara dia bertanya, dari cara dia menjawab pertanyaan, misalnya, maka itu dibuatkan lembar observasi. Jadi ketika berlangsung PBM harus ada yang jadi pengamat gitu ya, yang menjadi observer, mengamati memang aktivitasnya. Ketika guru bertanya, siswa mengapa, kan gitu aktivitas. Ketika siswa, aktivitasnya bagaimana, itu harus ada lembar observasi yang jelas. Yeah. Seperti misalnya kalau memang itu aktivitas, seperti kalau di micro teaching itu ya kan, ada lembaran-lembaran observasi, memang diobservasi. Jadi muncul bahwa data awalnya memang anak ini aktivitas belajarnya seperti ini. Kalau misalnya di situ memang mereka main-main, misalnya itu aktivitasnya apa datanya seperti itu yang ditemukan. Itu data fenomenanya, artinya data data empiriknya. Kemudian nanti terkait data ini ya, ada fakta atau data, kan ada fakta empiris. Fakta empiris seperti itu. Ada nanti fakta riset, fakta teoritis. Nah, jadi tadi kan yang saya sebutkan kita observasi memang di kelas bagaimana aktivitasnya, itu terkait nanti kita dapatkan fakta empirik namanya.
Bagaimana dia di fenomena di lapangannya. Kemudian ketika itu akan kita konfirmasikan dengan yang secara idealnya, kita butuh fakta teoritis. Secara konsep, yang aktivitas belajar itu seperti apa? Ketika nantinya antara fakta teoritis dengan fakta empirik tadi itu berbeda, itu yang disebut ada gap tadi. Kalau dia ada gap, berarti ada masalah. Iya, iya. Tapi kalau tidak ada gap, tidak ada masalah, gitu ya. Artinya, secara teori aktivitas belajar itu harusnya ketika guru ceramah, siswa mendengarkan, kan gitu ya. Aktivitas tuh itu. Ketika berdiskusi, gurunya mengapa, siswanya mengapa, kan ada hubungan timbal balik aktivitas yang harusnya sinkron. Nah, secara teori begini. Ternyata setelah diamati fenomenanya sesuai dengan teori. Artinya ada masalah tidak? Tidak, Bu. Tidak ada masalah kan. Itu yang tadi menemukan gap itu di situ gitu. Jadi nanti antara fakta empirik dengan fakta teoritik itu harus dikonfirm lagi dengan fakta research. Penelitian orang melakukan penelitian itu sebelumnya tentang itu apa saja. Ternyata secara teoritik begini, secara secara empiriknya begini, yang ditemukan secara riset sudah dilakukan orang begini. Nah, barulah kita masuk di mana kita mengisi celahnya. Seperti itu kira-kira, Bu. Ya, Baik, Bu. Bagaimana, Bu Yulinda? Ya, baik, Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin bisa nanti akan lebih diperbaiki lagi di proposal di latar belakang itu. Ini kan baru memulai mencoba menulis saja kemarin itu karena sudah disuruh mencoba. Ternyata ada permasalahan, sudah mulai dicoba, Bu. Ya. Terima kasih. Iya, Bu Yulinda. Jadi seperti yang saya sampaikan di slide hampir terakhir tadi itu ya, yang bagus itu yang ya udah kita kerjakan saja gitu. Jadi sebenarnya sama seperti saya pernah melihat di acara Deddy Corbuzier waktu itu, sesuatu yang baik itu apa? Bukan yang dipikirkan loh. Sesuatu yang terbaik itu yang dilakukan gitu ya. Jadi kalau misalnya seperti ini, secara teori kita pikirkan gini, itu belum jadi yang terbaik. Apa yang saya sampaikan saat ini di sini itu bukan sesuatu yang terbaik. Yang terbaik itu adalah yang sudah kita lakukan. Nah, tetapi untuk melakukan itu butuh bekal seperti ini. Jadi apa yang dibuat oleh Bu Yulinda itu sudah benar gitu ya. Sudah baik, artinya tulis gitu ya. Perlu penambahan-penambahan, dengan hal misalnya diskusi seperti ini, ini yang kurang, ini yang harus ditambahkan. Dan jangan khawatir seperti yang tadi, nanti bahkan setelah penelitian selesai, setelah seminar proposal, seminar hasil gitu ya, itu ketika kita menemui sesuatu hal yang baru, bisa saja latar belakang itu kita perbaiki lagi. Seperti itu. Seperti itu kira-kira Bu Yulinda. Ya, terima kasih banyak, Bu, atas informasinya. Ya, terima kasih juga Bu Dewi, Bu Yulinda. Ya, jadi Bu Yulinda ini angkatan 2020 dan sedang mengambil mata kuliah metode penelitian PKN ya Bu Yulinda ya. Dan oleh dosennya disuruh untuk mencari masalah. Iya. Wah, bahaya ini cari masalah ya. Cari masalah untuk bisa jadikan penelitian tesis. Nah, jadi tadi yang disampaikan oleh Ibu Dewi Anggera ini adalah ternyata masalah itu atau gap ya, kita sebutnya gap ya Bu Dewi ya, baru bisa kita temukan setelah kita melihat realitas yang kita bandingkan dengan konsep idealnya ya, atau menurut teoritisnya, kemudian juga kita bandingkan dengan hasil riset orang lain. Iya. Jadi jangan kita beranggapan setelah kita lihat lingkungan sekitar ya, kalau yang berprofesi sebagai guru dilihatnya ada anak-anak yang bermasalah atau anak-anak yang berperilaku sesuatu yang tidak kita harapkan, baru bisa kita klaim sebagai sebuah rumusan masalah penelitian kalau kita sudah juga mencantumkan yang idealnya seperti apa. Gitu ya Bu Dewi ya? Iya. Oke. Jadi perjuangannya teman-teman Bu Yulinda di mata kuliah metode penelitian tidak hanya sekedar melihat wawancara atau observasi, tapi harus dilanjutkan juga dengan mencari beberapa teori ya yang bisa untuk memberikan panduan
seperti apa idealnya ya sebuah realitas itu untuk dijadikan sebagai rumusan masalah. Semangat terus Bu Yulinda. Ya, semangat. Ya Bu. Biar selesai 4 semester ya. Ya, amin. Semester 2 ini angkatan 2020 itu seminar proposal. Nanti di semester 3 sudah ujian seminar hasil dan ujian tesis. Harapannya begitu. Amin. Kasih Bu. Silakan. Ya, ada lagi nih yang akan konsultasi dengan Ibu Dewi Anggra ini. Silakan. Baik, Bu Dewi, saya ingin mereview kembali ya hal-hal penting yang telah Bu Dewi sampaikan tadi kepada kami semua yang hadir pada kegiatan workshop online kita ini. Yang pertama adalah bahwa Bu Dewi tadi menyatakan ketika kita membuat sebuah paragraf, dari contoh yang telah beliau share itu harus ada satu ide utama ya Bu Dewi ya. Ya. Satu ide utama kemudian diikuti oleh beberapa kalimat penjelas. Nah, kadang-kadang mahasiswa kita ini dia sering tidak menemukan ide utama, lalu menuliskan saja apa yang dia lihat, apa yang dia baca untuk menjadi sebuah paragraf. Padahal idealnya kalau kita dengarkan Bu Dewi tadi, satu paragraf harus punya satu ide utama dan beberapa kalimat penjelas. Begitu Bu Dewi ya. Iya. Kemudian jadi Bu Dewi juga sudah menyampaikan bahwa kita harus sangat mengikuti pedoman bagaimana menggunakan kata-kata konjungsi atau kata hubung Bu Dewi ya. Jadi dari contoh yang Bu Dewi berikan ya, penggunaan kata karena, penggunaan kata tapi, penggunaan kata dan, penggunaan kata sehingga itu ada aturannya. Kapan ditempatkan, di awal, di tengah, atau kan di akhir dan sebagainya, maka kita semua harus betul-betul mencermati. Tapi yang jelas kata-kata konjungsi ini dia selalu ditempatkan di antara dua variabel ya Bu Dewi ya. Nah, tapi tadi ada satu contoh, boleh kita menggunakan kata konjungsi karena di awal kalimat kalau ada kata koma setelahnya dan kemudian diikuti oleh induk kalimat. Begitu Bu Dewi ya? Iya. Oke, baik. Kemudian Bu Dewi juga sudah menyampaikan kepada kita bahwa sebuah kalimat yang efektif itu setidaknya harus ada dua unsur. Yang pertama ada subjek, ada predikat, begitu Bu Dewi ya. Nah, karena tadi dari contoh yang Bu Dewi share, ternyata tidak ada subjeknya. Nah, ada predikatnya atau ada kata kerjanya, tapi masih saling kontradiksi antara kata predikat yang aktif dengan yang pasif. Dan disarankan oleh Bu Dewi tadi kita menggunakan kata yang pasif Bu Dewi ya. Iya. Kalau yang pasif itu artinya awalan di atau gimana? Awalan di. Iya. Oke, baik. Jadi, seperti yang tulis misalnya kadang-kadang seperti yang kita ketahui, seperti yang diketahui. Itu contoh itu. Seperti yang diketahui. Pada pembahasan pada bab 3 ini akan dibahas. Bukan bab 3 akan membahas, kan bab 3-nya yang membahas, tapi pada bab ini akan dibahas. Itu sudah termasuk kalimat pasif. Oke. Ya, pakai di banyak ini. Ya, jadi lebih banyak kita menggunakan pola kalimat pasif ya. Kemudian yang tak kalah pentingnya, Bu Dewi juga sudah menyampaikan tadi bahwa kita harus membuat kerangka ya atau outline dalam sebuah latar belakang. Itu yang paling penting Bu Dewi ya. Pokoknya di situ biar supaya tidak lari dari apa yang direncanakan gitu. Iya, karena kadang-kadang mahasiswa karena tidak menyiapkan sebuah kerangka outline berpikir yang membuat paragraf, mereka memang suka-suka hatinya saja. Kadang-kadang dia menjadi sangat melebar masalah yang dibahas, kadang-kadang menjadi sangat spesifik masalah yang dibahas. Padahal tadi Bu Dewi dalam slide-nya sudah membuatkan sebuah gambar segitiga terbalik Bu Dewi ya. Segitiga terbalik di mana yang paragraf yang awal itu harus lebih sangat umum, general, universal, lalu semakin mengerucut dia ke masalah yang lebih spesifik ya seperti yang digambarkan oleh Bu Dewi tadi. Dan kebanyakan dari mahasiswa di S2 kita ini karena tidak merencanakan sebuah kerangka berpikir dalam latar belakang sehingga mereka sering banyak melakukan kesalahan dalam membuat latar belakang. Oleh karenanya memang latihan berikutnya setelah kegiatan kita ini selesai adalah mari kita buat kerangka paragraf dari latar belakang kita agar dia bagikan air mengalir, ya Mbak Bu Dewi ya, agar dia berbentuk sebuah segitiga terbalik ya, sebagaimana yang telah Bu Dewi sampaikan tadi. Ya saya kira itu hal-hal yang penting ya yang sudah disampaikan oleh Bu Dewi tadi.
namun waktu jualah yang memisahkan kita, Bu Dewi. Ya, Bu. Ya, mohon izin nanti record ini akan kami upload ke YouTube. Ya, Ya, agar nanti mahasiswa ya. yang lain yang tidak berkesempatan hadir masih bisa untuk mengulang kembali hal-hal penting yang telah Bu Dewi sampaikan pada forum workshop kita hari ini. Baik, Ananda semua, Ibu selaku Kaprodi mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, kepada Ibu Dewi Anggraini atas ilmunya, atas kesempatannya, atas kesediaannya juga menjawab pertanyaan dari mahasiswa. Dan saya yakin Bu Dewi akan bisa dikontak oleh mahasiswa untuk bisa belajar lebih lanjut, Bu Dewi ya. Ya, mohon izin. tidak apa-apa. Karena memang mahasiswa kita masih perlu pengawalan ya terhadap proses penulisan itu di luar pembimbing sebenarnya. Kita perlu ada dosen-dosen yang terus memberikan pencerahan kepada mahasiswa level S2 pun untuk bisa menulis sesuai dengan PUEBI tadi. Ya. Kemudian Ibu juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang telah berkenan hadir. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada hari ini berkah, membawa manfaat, membawa kemajuan dan kebaikan bagi kita semua. Amin. Mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu semuanya. Iya, sama-sama ya. Ya, nanti kalau ada yang perlu boleh silahkan menghubungi saya. Alhamdulillah.